berjuang, dan pastinya pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik dan berpihak kepada kita dan teman-teman semua. Lolos passing grade 2021 diprioritaskan pada seleksi ASN P3K 2022. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas mengenai info terbaru bagi yang lulus passing grade jadi prioritas dalam penerimaan ASN khususnya P3K. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin semangat dalam berbagi info pendidikan, info PPG maupun soal-soal PPG. Melihat dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, dan pastinya teman-teman semua, para sobat semuanya sudah membaca terhadap Permenpan tersebut yang pada tanggal 31 Mei kemarin. Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 khususnya di pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa pelamar prioritas terdiri dari prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Jadi dalam Permenpan RB tersebut diatur bahwa ada pelamar prioritas, yakni prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Untuk prioritas yang pertama, mari kita sama-sama saksikan. THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Yang kedua, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Maksudnya di sini adalah guru honorer. Yang ketiga, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Yang keempat, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Itulah untuk prioritas yang pertama. Lihat urutannya. Yang pertama THK 2, yang kedua guru non-ASN atau guru honorer, yang ketiga lulusan PPG, yang keempat guru swasta. Akan tetapi semuanya ini telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 kemarin. Kita masuk ke prioritas yang kedua. Dalam pasal 5 ayat 3 ini mengatakan bahwa yang tidak memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 dan merupakan honorer K2. Jadi inilah prioritas yang kedua bagi Bapak Ibu honorer K2 yang tidak memenuhi nilai ambang batas. Bedakan, di atas sudah memenuhi nilai ambang batas, akan tetapi prioritas yang kedua ini belum atau tidak memenuhi nilai ambang batas. Prioritas yang ketiga merupakan guru non-ASN atau guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah
3 tahun. Inilah merupakan prioritas yang ketiga. Berdasarkan dari Permen PAN RB tersebut, kita lihat dan dikutip dari halaman http://www.kemendikbud.go.id. Ini kita lihat linknya dengan judul Guru non-ASN lolos passing grade 2021 diprioritaskan pada seleksi ASN P3K 2022. Jadi kita lihat semakin care-nya, semakin pedulinya Kemendikbud terhadap para guru honorer, khususnya yang sudah lulus atau lolos passing grade. Yang akan menjadi prioritas pada pengadaan guru P3K tahun 2022 adalah guru non-aparatur sipil negara atau ASN atau honorer yang telah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Terang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pak Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, Senin, tanggal 6 bulan 6. Prioritas tersebut tertuang dalam Permen PAN RB Pasal 5 ayat 2. Itulah dia pelamar prioritas yang pertama sebelum yang tadi sudah dijelaskan. Pada seleksi ASN P3K tahun 2021, Pak Nadiem mengatakan terdapat 193.954 guru lulus namun tidak dapat formasi yang akan menjadi prioritas pada seleksi ASN P3K tahun 2022. Pemerintah akan memberikan prioritas kepada guru yang telah lulus tahun lalu, yakni tahun 2021 pada seleksi ASN P3K tahun ini, tahun 2022. Diterangkan dalam Pasal 32 bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas pertama menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Seleksi kompetensi tersebut terdiri atas seleksi kompetensi pertama dan seleksi kompetensi kedua. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi pertama dan seleksi kompetensi kedua, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Selain itu, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi pertama dan seleksi kompetensi kedua, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi kedua terlebih dahulu. Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Pak Iwan Syahril mengatakan, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki, yang tertuang dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 2-nya. Jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Pemilihan sekolah merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai guru ASN P3K. Jadi itulah menurut Bapak Iwan Syahril sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK.
Jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat dan atau kualifikasi di tempat sekolah bertugas awalnya, maka dia dapat memilih tempat bertugas di sekolah lain sesuai dengan keinginan daripada pelamar. Tapi kita lihat sekolah lain apakah masih tersedia kebutuhannya. Mendikbudristek juga menambahkan, pemerintah akan terus memberikan solusi terbaik bagi para guru non-ASN yang telah mendedikasikan diri untuk mendidik peserta didik menjadi insan yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Terus semangat, manfaatkan peluang yang diberikan pemerintah untuk menjadi sosok guru lebih baik. Inilah yang dikatakan Pak Menteri Mas Nadiem Makarim. Semoga Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang lolos ataupun yang lulus passing grade tetap semangat, berjuang, dan pastinya pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik dan berpihak kepada kita dan teman-teman semua. Begitulah info terbaru mengenai P3K. Jangan lupa tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. See you next video.